Masih bingung mau ngajak si kecil jalan-jalan kemana? Kali ini ada pabrik pesawat, satu-satunya di Asia Tenggara yang dijamin akan membuat kagum sang buah hati. Begitu masuk, kita akan dibawa keliling area PT Dirgantara menggunakan bus bandros yang disertai tour guide. Jadi tak perlu khawatir lagi saat si kecil bertanya tentang jenis-jenis pesawat yang dilihatnya. Puas berkeliling, pengunjung akan diantarkan ke landasan untuk menyentuh dan bersuah foto dengan pesawat yang dipamerkan. Di sini, pengunjung juga diperbolehkan masuk dan duduk di kursi pilot. Pengalaman ini bakal berkesan banget buat si kecil yang suka pesawat. Foto-foto di sini. Foto-foto ya. Masuk ke dalam itu. Pesawat. Iya. Seru nggak? Seru banget. Buat lihat pesawat. Gimana lihat pesawat? Bagus-bagus pesawatnya. Seru. Serunya apa? Serunya bisa lihat pesawat secara langsung. Yang penasaran, lokasinya ada di Jalan Kapten Tata Natanegara, Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Dan untuk mengunjunginya, Edutainment PT Dirgantara Indonesia dibuka untuk umum pada hari Sabtu dan Minggu dan hari Jumat khusus bagi para pelajar saja. Tiketnya pun terjangkau, hanya Rp30.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam destinasi air terjun yang unik dan alami, sehingga menjadi favorit wisatawan asing. Salah satunya air terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur. Air terjun Sarangwalet berada di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lokasinya yang unik serta tersembunyi di belakang gua, membuat air terjun setinggi 5 meter ini menjadi daya tarik para wisatawan. Untuk menuju air terjun, wisatawan harus menyusuri sungai penuh bebatuan dan melintasi jembatan bambu. Di objek wisata ini, para wisatawan bisa menikmati keindahan alam dan mandi, merasakan dinginnya air yang bersumber dari pegunungan Rinjani. Air terjun Sarangwalet tak pernah sepi dikunjungi wisatawan domestik dan menjadi favorit wisatawan asing. Pertama kalinya kan, jadi saya bisa ngelihat hal-hal yang indah yang belum saya pernah temui gitu loh. Saya kan jarang gitu ke tempat yang seperti ini, jadi rasanya tuh kayak seneng aja lah, kayak pertama kali gitu. Nah, bagi Anda yang punya agenda berlibur ke Lombok, jangan lupa berkunjung ke air terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Waduh, pengantin naik kren. Emang mau benerin lampu jalan? Ternyata ini adalah proses pernikahan unik yang digelar Amiruddin dan Leni, warga Sendang Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Agak lain emang, biasanya pengantin duduk manis di meja pernikahan yang didekorasi sedemikian rupa, tapi pengantin yang ini malah milih naik ke atas kren untuk menyapa para tamu undangan. Ternyata sang mempelai pria yang sehari-hari bekerja di bagian perbaikan penerangan jalan umum memilih konsep yang unik untuk memberikan kejutan kepada mempelai wanitanya. Lihat tuh, dengan penuh keberanian mereka berdua naik ke kren hidrolik yang didongkrak ke atas. Sontak aja, para tamu undangan yang hadir ikut larut dalam kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai. Cuman hal itu memang tidak didesain atau tidak diskenario secara ini, karena memang spontan aja. Nah, kemudian pas ketika kita melakukan mengantar pengantin itu, ya kita gunakan kren itu, gitu kan. Dan kemudian sampai ke rumah mempelai. Ya sempat kaget juga ya keluarga mempelainya. Dari pernikahan unik ini, pesan yang ingin disampaikan adalah agar pasangan hidup, terutama mempelai wanita, mengetahui tugas dan kerja pasangannya hingga tidak ada perselisihan saat mengarungi kehidupan berumah tangga. Ya, naik ke atas kren sih boleh aja, tapi harus tetap hati-hati ya Mas dan Mbaknya. Dari Cirebon, Jawa Barat,
Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban akibat longsor yang terjadi di tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Hingga saat ini jumlah korban mencapai 93 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, korban longsor mencapai 93 orang. Terdiri dari 10 orang meninggal dunia, 35 orang korban selamat, dan korban masih dalam pencarian mencapai 48 orang. Tim akan terus melakukan evakuasi pencarian dan pertolongan hingga waktu tangkap darurat bencana selesai. Saat ini pencarian terpaksa dihentikan sementara karena medannya ekstrim dan jarak tempuh evakuasi mencapai 23,7 km. Korban yang di atas yang terdata ada 9 yang meninggal dunia. Mengingat tim yang tadi pagi berangkat belum sampai ke lokasi titik longsor tersebut. Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari tim penyelamat dan otoritas setempat. Dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Radila Alim, iNews melaporkan. Seorang anak di kota Bengkulu, pemirsa, tega mencuri mesin potong kayu milik orang tuanya karena kecanduan judi online. Merasa kesal, orang tua korban sendiri melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. AR, pemuda 20 tahun, warga Kelurahan Mentering Permai, Kota Bengkulu, bersama rekannya diamankan di Mausna Polsek Muara Bangkahulu karena mencuri 1 unit mesin pemotong kayu. Bukan milik orang lain, mesin yang dicuri tersebut merupakan milik orang tuanya yang ia curi di rumahnya sendiri. Orang tua korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Orang tua korban kesal karena pelaku juga sering mencuri, baik di rumah sendiri maupun rumah tetangganya. Dari pengakuan pelaku, ia nekat mencuri untuk membeli handphone. Sementara dari keterangan pihak kepolisian, pelaku nekat mencuri karena kecanduan game dan judi online. Mahal? Berapaan tahu kau harganya? 10 jutaan. 10 jutaan. HP temannya atau kawannya, jadi terlihat oleh keluarganya dia menjual katanya. Mereka ternyata menjual, itulah kami mengerucut ke anaknya. Pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dari Jakarta, pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Si jago api melalap sebuah rumah di Jalan Bojana Tirta, Pisangan Timur, Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin malam. Kobaran api disertai asap tebal, membumbung tinggi hingga menyulitkan proses pemadaman. Dengan mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini diduga berasal dari korsleting listrik yang menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bangunan. Kebakaran baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kebakaran kita beralih ke informasi kecelakaan, pemirsa. Diduga sopir kurang konsentrasi, truk pengangkut batu bata menabrak truk tangki yang tengah parkir di bahu jalan di Kisaran Asahan. Sementara di Madiun, Jawa Timur, sebuah minibus terpental ke parit usai terlibat kecelakaan dengan truk box. Kecelakaan truk tangki dengan truk pengangkut batu bata terjadi di Jalan Lintas Sumatera Bunut, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV terlihat sopir truk batu bata sempat berusaha menghindari truk yang terparkir di bahu jalan. Namun naas reaksi sopir kurang cepat sehingga kecelakaan tak terhindar. Kuatnya benturan membuat warga berhamburan dan langsung melakukan evakuasi terhadap supir truk. Dugaan sementara supir truk batu bata hilang kendali karena kurang konsentrasi saat berkendara. Ada mobil tangki parkir, truknya langsung nabrak mobil tangki itu, rekam dengan Jepang. Tapi nggak ada korban jiwanya, nggak ada. Korban jiwa ya? Nggak ada, korban jiwa nggak ada. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Madiun, Jawa Timur, tepatnya di Desa Ceruk Bulung, Balerejo, Kabupaten Madiun.
Menurut polisi, tabrakan bermula saat truk box yang dikemudikan warga Kabupaten Malang melaju dari arah barat hendak mendahului kendaraan lain di jalur yang bermarka garis lurus. Di saat yang sama dari arah berlawanan melaju minibus yang dikemudikan warga Temboro, Magetan. Karena kaget, sopir minibus membanting kemudi ke kanan dan kecelakaan tak terhindarkan. 2 orang terluka akibat insiden ini dan kedua korban telah dilarikan ke RSUD Caruban. Dari Asahan, Sumatera Utara dan Madiun, Jawa Timur, Ulil Amri. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mendapatkan keuntungan, seorang wanita muncikari menjajakan rekannya yang masih berstatus pelajar SMP di Batam, Kepulauan Riau. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan anaknya tak kunjung pulang ke pihak berwajib. Polisi mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur dengan menangkap YL, seorang mucikari, dan M, pria hidung belang. Wanita muda ini diketahui menjajakan SH, siswi kelas 2 SMP di Kota Batam. Sebelumnya orang tua korban melaporkan anak gadisnya sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Dari hasil penelusuran, SH ditemukan di sebuah rumah di kawasan Simpang Dam, Muka Kuning, Batam. Kepada polisi, korban mengaku diminta melayani M dengan bayaran Rp300.000 dan dipotong Rp100.000 oleh mucikari. Nah, di sana ternyata ada pelaku inisial AM. Nah, sampai di situ ada pembicaraan mungkin sebelumnya terhadap si YT yang mucikari ya, YT dengan si pelaku. Kemudian di situ si korban disuruh oleh si AM untuk buka pakaian, kemudian disetubuhi. Akibat perbuatannya, YL dijerat pasal tentang eksploitasi anak di bawah umur dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Sedangkan M diancam 15 tahun penjara akibat melanggar pasal persetubuhan anak di bawah umur. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kedapatan mengadang seorang pemotor perempuan yang dianggap memiliki tanggungan kredit motor. 4 orang penagih utang di Jember, Jawa Timur nyaris dihakimi warga. Sementara di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, polisi telah mengamankan sejumlah terduga pelaku pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang penghuninya. Emosi warga terpancing saat melihat 4 orang debt collector tengah menghadang seorang perempuan yang tengah mengendarai motornya di Desa Kasihan, Kecamatan Puger, Jember. Beruntung keempatnya langsung menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada korban serta warga sehingga aksi main hakim sendiri bisa dihindari. Meski telah damai, warga tetap membawa debt collector bersama pemotor wanita yang dicegat ke Mapolsek Puger untuk mendapat penyelesaian. Kasus kebakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga mulai terungkap. Polda Sumut berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Berikut barang bukti berupa botol bekas pertalite dan solar tidak jauh dari lokasi kebakaran. Saat ini polisi terus melakukan pendalaman untuk mengungkap motif serta kemungkinan adanya pelaku lain. Selebgram cantik berinisial SA ditangkap aparat reserse narkoba Polsek Metro Gambir di sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, selebgram yang juga caleg gagal ini terbukti positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Ayu Siang. Pemirsa, diduga akibat gagal pengereman, sebuah bus menabrak minibus dan mengakibatkan 2 orang tewas di Padang, Sumatera Barat. Sementara di Jakarta, nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Sejumlah pengendara motor dan mobil dinas terjaring razia petugas gabungan. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Detik-detik bus menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan terekam CCTV di Bukit Lampu Gates, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibatnya 2 orang sopir dan penumpang minibus tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Diduga sopir bus yang melaju dari arah pesisir selatan mengalami gagal pengereman dan hilang kendali sebelum menabrak minibus. Kobaran api melalap sebuah bus di Jalan Tol kilometer 685, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Mengetahui bus yang ditumpanginya terbakar, sebanyak 32 penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Diduga bus antar kota antar provinsi ini terbakar akibat korsleting arus pendek pada bagian mesin. Sejumlah pengendara motor nekat memutar arah saat mengetahui razia sterilisasi jalur bus Transjakarta di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Petugas gabungan POM TNI bersama Propam Polda Metro Jaya juga menindak sejumlah oknum TNI dan Polri serta mobil berplat merah yang menerobos jalur bus Transjakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tangis haru dan binar wajah bahagia mewarnai putusan bebas Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Hakim memutuskan Peggy tidak bersalah dan penetapan status tersangka Peggy tidak sah. Termohon. Perjalanan kasus penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina menuai banyak kontroversi. Akhir drama status tersangka ini terjadi pada Senin kemarin, kala hakim memutuskan status Peggy tidak bersalah. Tangis histeris ibunda Peggy pecah di ruang persidangan, disambut sorak-sorai dukungan. Suasana haru tak terbendung kala perjuangan keluarga membebaskan Peggy membuahkan hasil. Tak hanya dirasakan ibunda dan tim pengacara, kebahagiaan juga terpancar dari raut wajah Peggy kala keluar dari pintu gedung Polda Jawa Barat. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai kuli ini dijemput tim kuasa hukum. Setelah bebas ini rencana saya adalah berkumpul kembali bersama keluarga dan kemungkinan saya akan melanjutkan aktivitas seperti sedia kala, terus kembali bekerja. Selebihnya saya segitu aja sih. Mereka sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua yang sudah membantu proses saya, membantu doa, dan yang membantu itu mereka sangat bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu. Akhirnya di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan, itu masih ada orang-orang baik yang mau membantu menegakkan. Kini memasuki hari pertama pasca bebas, Peggy Setiawan dan keluarga dijadwalkan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pulang ke Cirebon sore nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal kota penghasil petis udang, aneka makanan berbahan baku petis banyak dijumpai di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satunya adalah tahu tek. Di kota ini terdapat warung tahu tek legendaris yang selalu ramai pengunjung setiap harinya. Pemirsa, sudah pernah mencoba kuliner yang satu ini? Namanya tahu tek. Sajian yang terdiri dari tahu goreng, lontong, dan bumbu petis udang. Kuliner ini sangat dikenal masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Di kawasan Bulu Sidokare, Sidoarjo, terdapat warung tahu tek legendaris yang banyak dicari para pecinta kuliner dari berbagai daerah. Berbahan petis udang yang diramu bumbu rahasia membuat tahu tek ini punya cita rasa yang khas. Menariknya, pengunjung tidak akan mencium aroma udang saat menikmati tahu tek di warung yang berdiri sejak 23 tahun silam. Ya suka lah, suka tahu tek. Yang beda apa Om dengan tahu tek umumnya di sini Om? Yang beda apa ya? Rasanya beda lah. Oh gitu. Ya di mulut habis dimakan nggak bau apa ya, nggak bau bawang putih, nggak bau petis gitu. Gitu ya. Emang petisnya beda ya Om, rasanya Om? Kayaknya beda. Oh, sudah lama senang di sini Om? Ya baru 2 bulanan. Oh gitu. Tapi sering ke sini Om ya? Sering lah. Cara membuat tahu tek cukup sederhana. Tahu dan kentang yang sudah digoreng dipotong kecil-kecil bersama lontong menggunakan gunting. Sebagai penguat rasa otentik tahu tek, ditambahkan petis udang, kacang, garam, dan cabai yang diulek menjadi satu. Pastinya tes petisnya. Gitu ya, petisnya beda Pak ya? Ya, kita olah dengan buka jam berapa sampai jam berapa Pak? 3 sore sampai jam 11. Hari Minggu tutup. Hari Minggu tutup Pak ya? Harga tahu tek legendaris ini cukup terjangkau. Dengan merogoh kocek Rp17.000, Anda sudah mendapatkan tambahan telur dadar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.